dengan adanya Mas Gibran nih sekarang di kontestasi Pilpres, apakah itu akan menurut Bapak akan ada potensi-potensi yang jauh lebih besar dari pemilu sebelumnya, Pak? Untuk soal etik. Saya kira itu nggak pas juga ya. Karena etik ini adalah letaknya pada integritas penyelenggara, bukan tergantung pada pesertanya, di penyelenggaranya. Jadi pesertanya siapapun, kalau penyelenggaranya punya integritas yang di level tertinggi, saya kira mereka nggak bisa dikuyak oleh iming-iming, oleh godaan apapun. Jadi siapapun pesertanya, itu yang ingin kita pastikan. Karena itu makanya di KPP melakukan rakor-rakor sampai di tingkat daerah. Yang itu baru dilakukan kali ini. Sebelumnya belum pernah dilakukan oleh DKPP. Pak, minta tanggapannya Pak, waktu pendaftaran Mas Gibran ini kan sebenarnya peraturan KPU belum dirubah dan ada beberapa orang yang akhirnya menggugat ke MKMK gitu. Sebenarnya sesuai dari DKPP sendiri itu melihat ada kesalahan etik atau memang prosedur sudah sesuai saja Pak? Dalam hal itu kan KPU itu petugas pelaksana undang-undang ya. Pada waktu itu undang-undang KPU, peraturan KPU masih bunyinya masih ya, gitu. Jadi ya mereka melaksanakan sesuai dengan peraturan KPU-nya. Itu karena tugas penyelenggara pemilu adalah melaksanakan undang-undang, tidak menafsirkan. Tapi kan belum diubah. Ya, waktu itu kan undang-undang posisinya ketika diputus belum ada perubahan PKPU tapi sudah ada pendaftar dan disebut pendaftarannya sah gitu Pak. Pendaftaran sah kan pada waktu itu masih melengkapi bukti-bukti kan. Artinya belum ditetapkan kan. Belum ditetapkan, belum diverifikasi, belum ditetapkan. Itu. Tapi ada nggak sih Pak laporan ke DKPP mengenai permasalahan soal ini administrasi ini Pak? Soal pendaftaran capres, cawapres belum ada. Belum ada. Itu ya. Pak, ini kan kita tahu kan pemilu kan saat ini kan cepat ya berjalannya kampanye 3 bulan. Nah itu proses nanti dari DKPP untuk menyelesaikan perkara-perkara misalkan ada pelanggaran etik dalam pelaksanaan itu gimana Pak? Karena di KPP itu kasus yang diadukan di KPP itu tidak punya masa kadaluarsa. Kalau tidak selesai bulan ini ya bulan depan, kalau selesai bulan depannya lagi, kayak gitulah kira-kira. Betul loh. Berarti selama ada laporan atau temuan yang dilaporkan ke DKPP akan diproses dengan clear berarti Pak? Dan ya, diproses sesuai dengan aturan. Kita lakukan verifikasi administrasi, kita lakukan verifikasi materi, kemudian kita jadwalkan sidang kan, kita sidangkan secara terbuka. Kan gitu. Kalau sidang kan bisa ditonton semuanya, karena kita live di YouTube kan, semuanya bisa nonton. Kira-kira apa sih? Itu beda dengan sidang yang lembaga etik lain misalnya, kan sering tertutup ya. Kecuali kasus-kasus asusila. Kalau asusila memang tertutup, karena asusila dilakukan secara tertutup juga gitu kan. Kalau terbuka itu namanya asusila. Gitu.